Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan memaparkan nilai-nilai memori. Baik, langsung saja saya akan menjelaskan tentang manajemen memori. Konsep dasar memori. Memori yaitu pusat dari operasi pada sistem komputer modern, berfungsi sebagai tempat penyimpanan informasi yang harus diatur dijaga sebaik-baiknya. Memori adalah array besar dari word atau byte yang disebut alamat atau CPU yang mengambil instruksi dari memori berdasarkan nilai dan program counter. Sedangkan manajemen memori adalah satu kegiatan untuk mengelola memori komputer. Proses ini menyediakan cara mengalokasikan memori untuk proses atas permintaan mereka, membebaskan untuk digunakan kembali ketika tidak lagi diperlukan, serta menjaga alokasi ruang memori bagi proses pengelolaan memori utama yang sangat penting untuk sistem komputer, penting untuk memproses dan fasilitas masukan atau keluaran secara efisiensi sehingga memori dapat menampung banyak mungkin proses, dan sebagai upaya agar program atau proses tidak dibatasi kapasitas memori fisik di sistem komputer. Memory manager merupakan salah satu bagian sistem operasi yang mempengaruhi dalam menentukan proses yang mana yang diletakkan pada antrian. Untuk jenis-jenis memori, yang pertama ada memori kerja, yang kedua ada ROM atau ROM, EEPROM dan EEPROM, dan yang ketiga ada RAM. Untuk alamat memori bisa pertama alamat memori untuk alamat memori mutlak atau alamat fisik, dan kedua alamat memori relatif atau alamat logika, dan yang ketiga hubungan antara alamat mutlak dan alamat relatif, dan yang keempat jenis-jenis memori dan alamat memori. Untuk isi memori tersendiri memiliki sistem bahasa penataran, yang kedua sistem utilitas, dan ketiga inti sistem operasi, yang keempat sistem operasi, dan yang kelima pengendali alat atau device driver. Fungsi manajemen memori memiliki mengelola informasi yang dipakai dan tidak dipakai, mengalokasikan memori ke proses yang memerlukan, mendealokasikan memori dari proses telah selesai, mengelola sweeping atau paging antara memori utama dan disk. Baik, saya akan menjelaskan yang selanjutnya, yaitu sistem operasi memberikan tanggapan terhadap manajemen memori utama untuk aktivitas sebagai berikut. Yang pertama yaitu menjaga dan memelihara bagian-bagian memori yang sedang digunakan dan dari yang menggunakan. Yang kedua, memutuskan proses-proses mana saja yang harus dipanggil ke memori jika masih ada ruang di memori. Yang ketiga, mengalokasikan dan mendelokasikan ruang memori jika diperlukan. Lalu ada jenis-jenis memori. Sok kan aman dikat atau Ya, kertas. Lalu di sini ada jenis-jenis manajemen memori. Ada manajemen memori untuk monoprogramming. Bila program komputer yang dijalankan hanya satu jenis selama proses berlangsung, maka dikatakan mode kerja komputer itu adalah monoprogramming. Selama komputer itu bekerja, maka memori RAM seluruhnya dikuasai oleh program tersebut. Jadi RAM tidak dapat dimasuki oleh program lain. Mode serupa ini ditemui pada komputer berbasis DOS. Penempatan program memori diatur sedemikian rupa sehingga yang pertama BIOS selalu di ROM, yang kedua sistem operasi di RAM bawah, lalu yang ketiga program aplikasi di RAM tengah, yang data sementara di RAM atas. Bila sistem operasi telah selesai dimuat, maka tampillah PROM di layar monitor. Dan itu adalah tanda bahwa komputer siap menerima program aplikasi. Letakkan disk yang berisi program aplikasi pada disk drive yang aktif lalu eksekusi, sehingga program itu termuat seluruhnya ke RAM.
Dengan demikian, program aplikasi siap digunakan menurut semestinya. Kita lihat ketika komputer mula-mula dinyalakan, maka proses yang dibaca pertama kali adalah apa yang tertulis di dalam ROM. Setelah semua perintah di dalam ROM BIOS selesai dibaca, maka komputer meminta kita memasukkan DOS ke dalam RAM-nya. Ketika DOS dibaca, maka diletakkan sebagian dari program DOS yang terpenting saja ke dalam RAM, seperti command.com dan internal command. Sedangkan program DOS yang lain masih tetap di dalam disk dan apabila kita perlukan dapat dieksekusi. Hal itu berguna untuk menjaga agar RAM tidak penuh oleh sistem operasi saja. Ketika kita bekerja dengan program aplikasi tadi, maka kita akan menghasilkan data dan data itu akan disimpan sementara di RAM yang masih tersisa. Data yang disimpan di RAM bersifat volatile, artinya data hanya bisa bertahan selama satu daya komputer masih on. Untuk berjaga-jaga, biasakan menyimpan data ke disk dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama, misalnya setiap 5 menit sekali. Selain menjaga data agar tidak amblas menyimpan ke disk, bertujuan juga untuk mengosongkan RAM agar tidak cepat penuh. Dalam sistem juga dapat kita lihat bahwa sistem operasi terletak berdekatan dengan program lain di RAM sehingga kemungkinan sistem operasi terganggu atau terubah oleh proses yang sedang berjalan sangat besar. Hal itu tidak boleh terjadi. Untuk mencegah terganggu sistem operasi tersebut, maka alamat tertinggi dari sistem operasi diletakkan pada register batas CPU. Jika ada progres yang mengacu ke alamat itu atau yang lebih rendah dari itu, maka proses dihentikan dan program akan menampilkan pesan kesalahan. Lalu ada manajemen memori untuk multiprogramming. Untuk sistem komputer yang berukuran besar, bukan small computers, membutuhkan pengaturan memori karena dalam multiprogramming akan melibatkan banyak pemakaian secara simultan, sehingga di memori akan terdapat lebih dari satu proses bersamaan. Oleh karena itu, dibutuhkan sistem operasi yang mampu mendukung dua kebutuhan tersebut. Meskipun hal tersebut saling bertentangan, yaitu yang pertama ada pemisahan ruang-ruang alamat, yang kedua pemakaian bersama memori. Lalu, manajemen memori harus memaksakan isolasi ruang-ruang alamat tiap proses agar mencegah proses aktif atau proses yang ingin berlaku jahat mengakses dan merusak ruang alamat proses lain. Manajer memori di lingkungan multiprogramming sekalipun melakukan dua hal, yaitu yang pertama ada proteksi memori dengan isolasi ruang-ruang alamat secara disjoint. Yang kedua ada pemakaian bersama memori. Memungkinkan proses-proses bekerja sama mengakses daerah memori bersama. Ketika konsep multiprogramming digunakan, pemakaian CPU dapat ditingkatkan. Sebuah model untuk mengamati pemakaian CPU secara probabilistik, yaitu ada CPU utilization. Pada poin selanjutnya ada strategi manajemen memori. Strategi yang dikenal untuk mengatasi hal tersebut adalah memori maya. Memori maya menyebabkan sistem seolah-olah memilih banyak memori dibandingkan dengan keadaan memori fisik yang sebenarnya. Memori maya tidak saja memberikan peningkatan komputasi, akan tetapi memori maya juga memiliki beberapa keuntungan seperti large address space, yaitu membuat sistem operasi seakan-akan memiliki jumlah memori yang melebihi kapasitasnya, yang melebihi kapasitas memori fisiknya. Dalam hal ini, memori maya memiliki ukuran yang lebih besar daripada ukuran memori fisik. Yang kedua ada proteksi. Setiap proses di dalam sistem memiliki virtual address space. Virtual address space setiap proses berbeda dengan proses yang lainnya lagi, sehingga apapun yang terjadi pada sebuah proses tidak akan berpengaruh secara langsung pada proses lainnya. Yang ketiga ada memory mapping. Memory mapping digunakan untuk melakukan pemetaan image dan file data ke dalam alamat proses. Pada pemetaan memori, isi dari file akan di-link secara langsung ke dalam virtual address space dari proses. Yang keempat ada Fair Physical Memory Allocation.
digunakan oleh manajemen memori untuk membagi penggunaan memori fisik secara adil ke setiap proses yang berjalan pada sistem. Yang terakhir yaitu shared virtual memory. Meskipun tiap proses menggunakan address space yang berbeda dari memori maya, ada kalanya sebuah proses dihadapkan untuk saling berbagi penggunaan memori. Lalu pada poin selanjutnya yaitu ada ruang alamat logika dan fisik. Alamat logika adalah alamat yang dibentuk di CPU, disebut juga alamat virtual. Alamat fisik adalah alamat yang terlihat oleh memori. Untuk mengubah dari alamat logika ke alamat fisik diperlukan suatu perangkat keras yang bernama MMU atau kepanjangannya yaitu Memory Management Unit. Pengubahan dari alamat logika ke alamat fisik adalah pusat dari manajemen memori. Alamat yang dibangkitkan oleh CPU disebut alamat logika atau logical address, di mana alamat terlihat sebagai unit memori yang disebut alamat fisik atau physical address. Tujuan utama manajemen memori adalah konsep meletakkan ruang alamat logika ke ruang alamat fisik. Hasil skema waktu kompilasi dan waktu pengikatan alamat pada alamat logika dan alamat memori adalah sama, tapi hasil skema waktu pengikatan alamat waktu eksekusinya berbeda. Dalam hal ini, alamat logika disebut dengan alamat maya atau virtual address. Himpunan dari semua alamat logika yang dibangkitkan oleh program disebut dengan ruang alamat logika atau logical address space. Himpunan dari semua alamat fisik yang berhubungan dengan alamat logika disebut dengan ruang alamat fisik physical address space. Memory Management Unit adalah perangkat keras yang memetakan alamat virtual ke alamat fisik. Pada skema MMU, nilai register relokasi ditambahkan ke setiap alamat yang dibangkitkan oleh proses user pada waktu dikirim ke memori. Register basis disebut register relokasi. Nilai dari register relokasi ditambahkan ke setiap alamat yang dibangkitkan oleh proses user pada waktu dikirim ke memori. Sebagai contoh, apabila basis 14.000, maka user mencoba menempatkan ke alamat lokasi 0 dan secara dinamis direlokasi ke alamat 14.000. Mengaksesan ke lokasi logika 346, maka akan dipetakan ke lokasi 14.346. Sistem operasi MS-DOS yang masih keluarga Intel 80x86 menggunakan 4 register relokasi ketika proses loading dan running. User program tidak pernah melihat alamat fisik secara real. Program dapat membuat sebuah penunjuk ke lokasi 346, mengirimkan ke memori, memanipulasinya, dan membandingkan dengan alamat lain, semua menggunakan alamat 346. Hanya ketika digunakan sebagai alamat memori akan direlokasi secara relatif ke register basis. Sebuah proses sebagaimana telah diterangkan yang sebelumnya harus berada di memori sebelum dieksekusi. Proses swapping menukarkan sebuah proses keluar dari memori untuk sementara waktu ke sebuah penyimpanan sementara dengan sebuah proses lain yang sedang membutuhkan sejumlah alokasi memori untuk dieksekusi. Tempat penyimpanan sementara ini biasanya berupa sebuah flash disk dengan kapasitas yang dapat menampung semua salinan dari semua gambaran memori serta menyediakan akses langsung ke gambaran tersebut. Jika eksekusi proses yang dikeluarkan tadi akan dilanjutkan beberapa saat kemudian, maka ia akan dibawa kembali ke memori dari tempat penyimpanan sementara tadi. Bagaimana sistem mengetahui proses mana saja yang akan dieksekusi? Hal ini dapat dilakukan dengan ready queue. Ready queue berisikan semua proses yang terletak baik di penyimpanan sementara maupun memori yang siap untuk dieksekusi. Ketika penjadwal CPU akan mengeksekusi sebuah proses, ia lalu memeriksa apakah proses bersangkutan sudah ada di memori ataukah masih berada dalam penyimpanan sementara. Jika proses tersebut belum berada di memori, maka proses swapping akan dilakukan seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Sebuah contoh untuk menggambarkan teknik swapping ini adalah sebagai berikut. Algoritma round robin yang digunakan pada multiprogramming environment menggunakan waktu kuantum, yaitu satuan waktu CPU, dalam pengeksekusian proses-prosesnya. Ketika waktu kuantum berakhir, memory manager akan mengeluarkan proses yang telah selesai menjalani waktu kuantumnya pada suatu saat serta masukkan proses lain ke dalam memori yang telah bebas tersebut.
Pada saat yang bersamaan, penjadwal CPU akan mengalokasikan waktu untuk proses lain dalam memori. Hal yang menjadi perhatian adalah waktu quantum harus cukup lama sehingga waktu penggunaan CPU dapat lebih optimal jika dibandingkan dengan proses penukaran yang terjadi antara memori dan disk. Teknik swapping rollout, roll-in menggunakan algoritma berbasis prioritas di mana ketika proses dengan prioritas lebih tinggi tiba, maka memory manager akan mengeluarkan proses dengan prioritas yang lebih rendah serta meload proses dengan prioritas yang lebih tinggi tersebut. Saat proses dengan prioritas yang lebih tinggi telah selesai dieksekusi, maka proses yang memiliki prioritas yang lebih rendah dapat dimasukkan kembali ke dalam memori dan kembali dieksekusi. Baik, di sini saya akan melanjutkan pembahasan. Di sini ada manajemen memori berdasarkan keberadaan swapping atau pegging. Yang A ada manajemen tanpa swapping atau pegging, yang B manajemen dengan swapping atau pegging. Memori tanpa swapping or pegging merupakan manajemen memori tanpa pemindahan citra proses antara memori utama dan disk selama eksekusi. Manajemen ini terdiri dari monoprogramming, ciri-cirinya ada hanya satu proses pada satu saat. Yang kedua ada hanya satu proses menggunakan semua memori. Yang ketiga ada pemakai memuatkan program ke seluruh memori dari disk atau RAM. Yang keempat ada program mengambil kendali seluruh mesin. Terus yang kedua ada multiprogramming dengan pemartisian statis. Poin A-nya ada pemartisian menjadi partisi-partisi berukuran sama, yaitu ukuran semua partisi memori adalah sama. Yang ke B ada pemartisian menjadi partisi-partisi berukuran berbeda, yaitu ukuran semua partisi memori adalah berbeda. Yang poin ketiga ada strategi penempatan program ke partisi. Satu antrian tunggal untuk semua partisi, keuntungan lebih fleksibel serta implementasi dan operasi lebih minimal karena hanya mengelola satu antrian. Kelemahannya, proses dapat ditempatkan di partisi yang banyak diboroskan, yaitu proses kecil ditempatkan di partisi sangat besar. Tetap dengan satu antrian untuk tiap partisi. Banyak antrian untuk seluruh partisi. Keuntungannya meminimalkan pemborosan memori. Kelemahan dapat terjadi antrian panjang di suatu partisi sementara antrian partisi lain kosong. Terus di sini ada multiprogramming dengan swapping. Merupakan manajemen memori dengan pemindahan citra proses antara memori utama dan disk selama eksekusi. Atau dengan kata lain merupakan manajemen pemindahan proses dari memori utama ke disk dan kembali lagi. Selanjutnya ada multiprogramming dengan pemartisian dinamis. Jumlah, lokasi, dan ukuran proses di memori dapat beragam sepanjang waktu secara dinamis. Kelemahannya dapat terjadi lubang-lubang kecil di memori di antara partisi-partisi yang dipakai. Solusinya, lubang-lubang kecil di antara blok-blok memori yang digunakan dapat diatasi dengan pemadatan memori, yaitu menggabungkan semua lubang kecil menjadi satu lubang besar dengan memindahkan semua proses agar saling berdekatan. Terus di sini ada strategi alokasi memori. First bit algoritma memori manager men-scan list untuk menemukan hal yang cukup untuk menampung proses yang baru. Proses akan menempati hal pertama yang ditempatkan yang cukup untuk dirinya. Yang kedua, next bit algoritma sama dengan first bit, terjadi pencarian hal dimulai dari hal ditemuinya dari scan sebelumnya. Yang ketiga ada best bit algoritma, dicari hal yang akan menghasilkan sisa paling sedikit setelah dimasukkan proses. Yang keempat ada worst bit algoritma, kebalikan dari best bit. Yang kelima ada quick bit algoritma, mengelompokkan hal-hal dan membuat listnya sendiri. Misalnya ada list untuk hal 4K, satu list untuk 8K. Selanjutnya ada sistem Budi, memori disusun dalam senari blok-blok bebas berukuran 1,2, 4,8, 16 byte dan sebagainya. Dari berbagai cara alokasi tersebut di atas, sebuah hal yang ditempati proses akan terbagi menjadi bagian yang dipakai proses dan memori yang tidak terpakai. Timbulnya memori yang tidak terpakai disebut fragmentasi. Ada dua macam fragment.
Yang pertama ada internal, sisa hal yang tidak terpakai setelah terisi proses. Yang kedua ada eksternal, hal yang secara utuh terlalu kecil untuk dipakai oleh proses manapun. Selanjutnya ada alokasi ruang swab pada disk. Yang pertama ada ruang disk tempat swab dialokasikan begitu diperlukan. Yang kedua ada ruang disk tempat swab dialokasikan lebih dahulu. Algoritma untuk pengaturan ruang swab pada disk sama dengan untuk memori utama. Perbedaannya adalah ruang pada disk harus dialokasikan sebagai kelipatan bilangan bulat dari disk blok. Jadi kesimpulannya adalah memori dan manajemen memori adalah pusat dari operasi pada sistem komputer modern, berfungsi sebagai tempat penyimpanan informasi yang harus diatur dan dijaga sebaik-baiknya. Memori adalah array besar dari word atau byte yang disebut alamat. CPU mengambil instruksi dari memori berdasarkan nilai dari program counter. Strategi manajemen memori. Strategi yang dikenal untuk mengatasi hal tersebut adalah memori maya. Memori maya menyebabkan sistem seolah-olah memiliki banyak memori dibandingkan dengan keadaan memori fisik yang sebenarnya. Memori maya tidak saja memberikan peningkatan komputasi, ruang alamat, logika, dan fisik. Tujuan utama manajemen memori adalah konsep meletakkan ruang alamat logika ke ruang alamat fisik. Alamat logika adalah alamat yang dibentuk di CPU, disebut juga alamat virtual. Alamat fisik adalah alamat yang terlibat oleh memori. Swapping, sebuah proses yang harus berada di memori sebelum dieksekusi. Proses swapping menukarkan sebuah proses keluar dari memori untuk sementara waktu ke sebuah penyimpanan sementara dengan sebuah proses lain yang sedang membutuhkan sejumlah alokasi memori untuk dieksekusi. Tempat penyimpanan sementara ini biasanya berupa sebuah flash disk dengan kapasitas yang dapat menampung semua salinan dari semua gambaran memori serta menyediakan akses langsung ke gambaran tersebut. Demikian yang dapat kami sampaikan mengenai manajemen memori dan bagian-bagiannya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.